doktor saya palsu, itu yang saya tangkap yang pertama. Atau yang kedua, ijazah doktor saya itu abal-abal. Nah, kalau palsu ini kan mengasumsikan bahwa ya ijazah doktor saya itu tidak diterbitkan oleh universitas atau institusi pendidikan di mana saya kemudian mengambil doktor. Kalau abal-abal itu kan mengasumsikan bahwa saya tidak menjalani proses studi pada level doktoral sesuai dengan yang seharusnya atau sewajarnya. Kan kira-kira begitu. Atau barangkali kalau dalam bahasa lebih bebas itu ijazahnya membeli lah, kira-kira kan begitu. Nah, ini yang ingin saya klarifikasi. Ya. Jadi saya memulai studi doktoral saya itu tidak ujuk-ujuk tidak di Collegium Humanum Warsaw Management University. Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal mulai kuliahnya ya tahun 2011 ya. Itu saya mulai mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Program di bidang Justice, Policy and Welfare di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom. Ya, ini saya memulai ada kuliah dengan sistem blok karena ini professional doctorate, artinya kuliahnya tiap hari dari pagi sampai sore, tetapi hanya 1 sampai 2 minggu setiap blok. Selama 4 kali 4 blok dalam 1 tahun. Nah, program doktor atau professional doctorate ini adalah program doktor by research yang base-nya adalah off campus. Jadi karena off campus, maka tidak harus stay terus menerus bagaimana program PhD di banyak universitas di luar negeri. Ya. Nah, program professional doctorate ini ya, ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama di Glasgow Caledonian University ini disebut sebagai State 1. Ya, ini diisi dengan kuliah, penugasan atau assignment ya, selama 4 blok itu ya. Dan itu kemudian saya selesaikan ya di kuartal terakhir tahun 2012 ya. Jadi semua saya selesaikan, saya tuntaskan di kuartal terakhir 2012 ya. Karena itu saya kemudian mendapatkan transkrip nilai. Ini saya tunjukkan aslinya. Ya. Ini transkrip nilai yang dimana transkrip nilainya ini menunjukkan kayak rapot lah begitu ya, atas 3 mata kuliah yang setelah saya jalani dan lulus. Yang pertama adalah professional development, yang kedua adalah research method, metodologi penelitian, dan yang ketiga adalah project development. Ini total credit point-nya adalah 180. Nanti tanpa difoto silakan kalau ada yang mau lihat, tapi gantian itu. Nah, di sini ditulis award atau classification eligible for professional master degree. Nah, jadi mulainya dari sana ya. Jadi saya sudah mengikuti kuliah. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu agar segera masalah ijazah Jokowi selesai. Jokowi wajib dipaksa menunjukkan ijazahnya. Ya teman-teman, para rakyat ini sudah pada panas untuk membujuk Jokowi supaya ditujukan ijazahnya di depan publik. Jadi teman-teman, ini baru penegak hukum yang benar dan berani tunjukkan ijazah asli sampai cerita proses kuliah sampai dapat ijazah dengan terang benderang pada Jokowi. Dan Gibran ditanya ijazah oleh rakyatnya. Justru rakyat yang tanya dipermasalahkan di Kapolda Metro Jaya dan ditetapkan jadi tersangka. Apa itu sikap Jokowi yang bengis terhadap rakyatnya sendiri?
itu perlu dikoreksi oleh alat penegak hukum. Ya, jadi teman-teman, Pak Arsul bukan bandit, maka tidak mungkin menggunakan ijazah dari Universitas Pramuka Pojok. Ya, ini baru penjabat publik, begitu ada yang menyinggung dikit aja beliau langsung nunjukin ijazahnya dengan senang hati. Ya, itu namanya baru penjabat yang adil dan benar. Ya, dia sedikit disinggung tentang ijazahnya, langsung dia tunjuki di depan publik, ya teman-teman. Nah, ini karena jantan dan bangsa atas ijazahnya gak muter-muter dan gak mengajarkan yang nanya. Contoh pemimpin terpercaya, ya teman-teman. Ya, pemimpinnya seperti Pak Arsul Sani dilihatkan dengan senang karena dia mendapatkan ijazah dengan benar. Ya, betul. Kalau misalnya kita sudah mendapat ijazah dengan benar atau membutuhkan proses kita datang ke sekolah melalui SD, SMP, sampai SMK atau perguruan tinggi, kita harus menunjukkan ijazah kita yang sebenar-benarnya, teman-teman. Bukan seperti Pak Jokowi ini tidak mau menunjukin di depan rakyat ijazahnya. Ya, jadi Bapak Arsul Sani, Bapak sangat mulia. Begitu dicurigai langsung ditunjukkan aslinya, bukan kayak Mulyono Bulet, ya teman-teman. Tidak ada reuni, tidak ada yang dilaporkan langsung, memperlihatkan sendiri ijazah, dan tidak ada yang dipenjara. Ya, betul Pak Arsul, tunjukkan ijazah baru. Oh, gak berbelit-belit. Tuduhan ijazah palsu tertepis. Ya, kalau Jokowi mana bisa menjelaskan secara runtut dan jelas seperti Pak Arsul ini, ya, ayo Pak Arsul secepatnya adili kebohongan publik dan semua termul yang bikin gaduh jemput paksa. Ya, semoga Dazal Jokowi menyimak melihat tayangan ini memberi contoh orang benar hakim maka menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Ya, sudah jelas mengapa dia bisa menunjukkan ijazahnya asli, karena dia mempunyai ijazah yang asli atau yang benar-benar. Bukan seperti Pak Jokowi ini malu menunjukkan di depan publik. Ya, ayo Gibran tunjukkan ijazahmu, nak. Jangan seperti bapakmu, ijazah bukanlah aib, ya. Jadi, hati-hati permainkan kotor aparat sesuai keputusan MK soal jabatan rangkap kepolisian. Jadi sebenarnya keaslian level ijazah yang dipegang seorang tercermin dari ucapan dan perbuatan yang berasal dari pemikirannya. Ya, saya heran kok ada seorang insinyur atau ijazahnya level tinggi di zamannya kok bahasa Inggrisnya hancur lebur, banyak berbohong. Ini adalah pertanda kuat ijazahnya palsu. Ya, sudah jelas kalau memang sebelumnya si Jokowi ini tidak pernah sekolah, maka gaya berbahasa Inggrisnya saja berbelit-belit, teman-teman. Ya, Jokowi ikuti tuh MK, kalau ada yang nuduh ijazahnya palsu langsung kasih penjelasan untuk meyakinkan publik, gak perlu ngumpulin orang-orang, ya teman-teman. Jadi Pak Arsul Sani, saya bangsa sama Bapak dengan kenegarawanan menjelaskan adanya tudingan ijazah Bapak dengan terbuka. Harusnya Bapak yang jadi presiden ke-7 yang ditanya oleh rakyatnya soal ijazah, pasti Bapak akan jelaskan seperti itu. Nggak seperti Presiden Konohan ditanya ijazahnya malah memenjarakan yang nanya. Ya, itu sudah jelas. Pak Arsul orangnya penuh tanggung jawab. Soleh beneran, tidak boleh nggak berunjung kayak yang ono. Ya, ini patut kita contoh kenapa harus takut menunjukkan ijazah asli. Ya, kayak gini yang kita sukai, tidak memakan waktu lama. Jos Gondos, terima kasih Pak Arsul Sani atas dinampakkan ijazah aslinya. Emang kalau benar tidak takut untuk menampakkan Bapak Arsul Sani, Bapak kenegaraan. Ya, jadi teman-teman, mengapa harus takut kalau memang punya ijazah asli? Jangan kayak Jokowi dan anaknya yang ijazahnya palsu, makanya nggak berani menunjukkan ijazahnya. Ya, sudah jelas Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya, teman-teman. Karena kan sudah dipalsukan sebelumnya, teman-teman. Ya, ini dipertanyakan ijazahnya langsung dijawab. Kenapa seorang Jokowi lain dari orang lain?
karena ada yang mengatakan setara dengan Nabi sedangkan sholat saja tidak becus. Ya, kalau bukan PKI yang berani memperlihatkan ijazahnya, berbeda dengan pengkhianat negara dan penyebulan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua JPU, ketua hakim, Polda, ketua KPU, ketua MK berpakat berbohong untuk loloskan Jokowi jadi wali kota, gubernur, presiden. Jadi ijazah Jokowi asli dari cetakan pada tahun 1985, nggak ada yang ada di ijazah fotokopi aja. Ijazah yang dirampok di-scan, diedit nama Jokowi Dodo dan di-print. Nah, ijazah Jokowi. Ya, jika mau dicalonkan Jokowi, fotokopi ijazah ini dan disahkan oleh orang-orang buta, pekak, tuli, dan pejabat KPU diterima, tidak dilihat dengan teliti, diperiksa. Jadi ini baru orang ijazah beneran dituduh nggak punya, langsung ditunjukkan ijazahnya dan diklarifikasi. Beda jauh dengan Jokowi yang mengklarifikasi dengan kebohongan. Ya, ini betul-betul kalau memang ada aslinya, tunjukkan ijazahnya. Oh, bukan aib. Ya, baru kali ini lihat ada orang yang diminta menunjukin ijazah asli seperti diminta nunjukin kemaluannya saja. Jadi teman-teman, beginilah mestinya yang harus dilakukan Pak Jokowi atau Gibran, klarifikasi dengan publik dan jangan diam aja, ajukan lain. Ya, nah ini negarawan sejati, penjabat yang benar memiliki ijazah asli. Ya, Jokowi harus melakukan apa Pak Arsul Sani lakukan, bukan malah mengerahkan ternak-ternaknya dan menambahkan kebohongan demi kebohongan. Ya, lain tolong Jokowi tunjukin bijazah Anda dan jelaskan seperti Pak Arsul Sani lakukan jika memang benar memiliki ijazah. Ya,